Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayusari dari kelas RA6 dengan NIM 210967. Dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen pemasaran. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membahas 5 materi tentang manajemen pemasaran. Yang pertama ada manajemen dan pemasaran, yang kedua ada proses pemasaran dan perencanaan strategi, dan yang ketiga ada sistem informasi dan riset pemasaran, yang keempat ada segmentasi pasar, targeting dan positioning, dan yang kelima ada bauran pemasaran. Mari kita bahas satu-satu. Manajemen dan pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan program yang dirancang untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan meningkatkan penjualan produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya ada fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran ada 5. Nah, yang pertama itu ada analisis pasar, yang kedua ada segmentasi pasar, yang ketiga ada menetapkan pasar sasaran, dan yang keempat ada penempatan pasar, yang kelima ada perencanaan pemasaran. Oke, selanjutnya ada tujuan manajemen pemasaran. Nah, tujuan manajemen pemasaran itu ada 4. Yang pertama, menciptakan demand atau permintaan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan baru. Dan yang keempat, memuaskan pelanggan. Nah, itu tuh tujuan dari manajemen pemasaran. Konsep inti pemasaran. Nah, konsep inti pemasaran tuh ada 7. Nah, yang pertama tuh ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua tuh ada produk seperti barang, jasa, dan gagasan. Yang ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Nah, yang keempat tuh ada pertukaran dan transaksi. Yang kelima ada hubungan dan jaringan. Dan yang keenam tuh ada pasar. Yang ketujuh tuh ada pasar dan calon pembeli. Nah, itu tuh merupakan konsep inti pemasaran. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu proses pemasaran dan perencanaan strategi. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Oke, jadi selanjutnya tuh ada konsep pelaksanaan kegiatan pemasaran. Nah, konsep pelaksanaan kegiatan pemasaran ini ada 6. Yang pertama ada konsep produksi, yang kedua ada konsep produk, dan yang ketiga ada konsep penjualan, yang keempat ada konsep pemasaran, yang kelima ada konsep pemasaran sosial, yang keenam, yang terakhir yaitu konsep pemasaran global. Nah, ini tuh merupakan dari konsep pelaksanaan kegiatan pemasaran. Tahapan proses pemasaran. Untuk tahapannya tuh ada 6 ya. Yang pertama tuh ada memperjelas visi, misi, dan tujuan. Yang kedua itu kembangkan strategi penentuan posisi. Nah, yang ketiga buat rencana pemasaran. Yang keempat tentukan strategi pemasaran yang optimal. Yang kelima menerapkan rencana pemasaran. Dan yang keenam tuh evaluasi hasil dan sesuaikan kembali seperlunya. Nah, itu tuh tahapan proses pemasaran. Oke, selanjutnya ada tujuan perencanaan pemasaran. Nah, untuk tujuannya ini ada 5. Yang pertama itu memperkaya knowledge seputar bisnis. Yang kedua itu menganalisis kompetitor. Yang ketiga membuat strategi pemasaran yang sesuai. Yang keempat meningkatkan brand awareness. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu meningkatkan penjualan secara signifikan. Nah, kelima ini tuh merupakan tujuan dari perencanaan pemasaran. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses perencanaan strategi. Nah, yang pertama tuh ada analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran, analisis SWOT pemasaran perusahaan. Selanjutnya tuh penentuan tujuan objek pemasaran. Nah, terus lanjut ke penetapan strategi pemasaran.
terus penetapan target perusahaan, penyusunan rencana pemasaran, nah terus penyusunan program pemasaran, dan yang terakhir tuh penyusunan anggaran pemasaran. Nah ini tuh merupakan dari proses perencanaan strategi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke manfaat perencanaan strategi. Nah, manfaatnya ini ada 5. Yang pertama tuh mendorong manajemen perusahaan untuk berpikir ke depan secara sistematis. Nah, yang kedua itu mendorong para manajer untuk mengklarifikasi tujuan dan kebijakan. Yang ketiga yaitu koordinasi yang lebih baik atas segala kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, standar kinerja yang lebih jelas untuk kontrol. Dan yang kelima yaitu membantu perusahaan untuk mengantisipasi dan merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan yang seringkali terjadi secara tiba-tiba. Nah itu tuh kelima ini tuh merupakan manfaat dari perencanaan strategi. Oke, untuk materi yang ketiga saya akan membahas sistem informasi dan riset pemasaran. Nah, apa sih sistem informasi? Sistem informasi pemasaran merupakan suatu struktur yang berlanjut dan saling berkait dari orang, peralatan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menyaring, menganalisis, dan membagikan informasi yang spesifik, tepat waktu, dan cermat untuk digunakan oleh para pengambil keputusan di bidang pemasaran dengan tujuan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemasaran. Nah, itu merupakan pengertian dari sistem informasi pemasaran. Selanjutnya, riset pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menyaring, dan mengevaluasi aktivitas pemasaran, memonitor kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman kita atas pemasaran sebagai suatu proses. Nah, ini tuh merupakan dari pengertian riset pemasaran. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi. Manfaat sistem informasi ada 3. Yang pertama, mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan dengan melihat data-data pemasaran. Perusahaan akan mudah mengetahui barang dan jasa yang diinginkan dan disukai pelanggan. Yang kedua, mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif. Sistem ini akan menghasilkan sejumlah informasi yang dapat digunakan dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Nah, yang terakhir tuh mengetahui pesaing-pesaing yang akan mengancam perusahaan. Sistem informasi ini akan menghasilkan identifikasi dan menemukan masalah terkait para pesaing. Nah, ini tuh merupakan manfaat dari sistem informasi. Tujuan riset pemasaran. Tujuan riset pemasaran ini yang pertama ada evaluating. Evaluating bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan sebelumnya. Yang kedua ada understanding. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa feedback atau masukan dari konsumen adalah yang paling penting. Selanjutnya ada predicting. Predicting ini bertujuan untuk memprediksi pasar. Nah, yang keempat tuh ada controlling. Controlling ini bertujuan untuk menjaga setiap proses bisnis yang tengah berjalan dan dilakukan secara reguler untuk mengatasi zero defect. Nah, ini tuh merupakan tujuan dari riset pemasaran. Ruang lingkup riset pemasaran. Ada analisis pasar, segmentasi pasar, analisis konsumen, riset produk, penetapan harga, promosi dan iklan, distribusi, analisis persaingan, riset pasar internasional, dan evaluasi kepuasan pelanggan. Nah, ini merupakan ruang lingkup dari riset pemasaran. Nah, untuk materi yang keempat yaitu ada segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Segmentasi, apa sih itu segmentasi? Segmentasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui proses pengelompokan pasar
secara menyeluruh yang bersifat mencari produk yang sama dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, serta respon terhadap pemasaran secara spesifik. Nah, ini tuh merupakan pengertian dari segmentasi. Nah, selanjutnya ada targeting. Targeting adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan dalam menentukan pasar sasaran dengan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Next, positioning. Positioning adalah aktivitas pemasaran dengan menjelaskan posisi produk yang dihasilkan kepada konsumen, serta memberikan informasi mengenai keunggulan produk dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Manfaat utama perusahaan menggunakan STV. Nah, yang pertama dapat membantu mendesain program pemasaran dengan lebih efektif. Yang kedua, dapat mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru. Yang ketiga, dapat mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu langkah dalam positioning. Ada 4. Yang pertama itu kajian terhadap konsumen. Yang kedua, kajian terhadap kapabilitas perusahaan. Yang ketiga, kajian terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kajian terhadap pesaing. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Oke, selanjutnya yaitu strategi bauran pemasaran. Jadi, pada mulanya hanya terdapat 4 strategi bauran pemasaran, yaitu produk, price, place, and promotion. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep marketing mix berkembang menjadi 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Selanjutnya ada pentingnya marketing dalam pengembangan strategi. Marketing memiliki peran kunci dalam strategi pemasaran dengan tujuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk atau layanan yang sesuai, dan menciptakan nilai yang membedakan dari pesaing. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, manajemen pemasaran ini merupakan strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk dalam menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengantarkan nilai kepada konsumen serta mempertahankan kepuasan pelanggan. Baik, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.